Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan mengikuti program Filosofi Sholatnya Podcast Trend. Kita akan membahas bahasan terakhir di dalam rangkaian video podcast Filosofi Sholat. Dan pada episode kali ini, episode terakhir, kita akan membahas tentang kenapa ajakan untuk sholat di dalam azan itu dilanjutkan dengan ajakan untuk menuju kemenangan. Kita emangnya dengan sholat menang atas apa dan bagaimana sholat bisa membawa kita pada kemenangan tersebut. Itu yang akan kita coba diskusikan, coba kita tadaburi, kita pelajari bersama-sama pada episode kali ini. Dan jawaban pertama menurut saya kemungkinannya adalah kenapa setelah hayya 'alal sholah ada hayya 'alal falah, dan kenapa sholat bisa membuat kita menang, dan menang atas apa adalah tentang menang atas diri sendiri. Dan ini terutama berhubungan dengan sifat sholat sebagai cara Allah menginternalisasikan sistem kontrol diri di dalam diri kita. Bagaimana cara Allah menginternalisasikan kebaikan-kebaikan dan semesta kebaikan di dalam hati kita, bagaimana akal dilatih untuk mampu menyetir hawa nafsu melalui sholat. Sehingga jika sholat kita benar, seharusnya secara teori kita menang atas hawa nafsu kita sendiri, sehingga sholat dalam hal ini dapat kita lihat sebagai jihad akbar, atau jihad yang lebih besar, disifati lebih besar dibanding dengan perang Badar, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dalam hal kontrol diri, misalkan dengan kita mampu mengontrol hawa nafsu kita pada akhirnya akan berbuat sekuat tenaga untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang sifatnya sesuai, tegak lurus dengan kepatuhan total secara vertikal, maupun dengan kebutuhan akhlakul karimah secara horizontal. Dengan demikian, kenapa hayya 'alal sholat dilanjutkan dengan hayya 'alal falah adalah karena sholat mampu membuat kita untuk menang, terutama dan yang paling utama menang atas diri kita sendiri, menang atas hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang akalnya menguasai, mengalahkan hawa nafsunya. Yang kata Imam Al-Ghazali, dalam kondisi tersebut kita bisa dianggap lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Kedua, bagi saya, menang dalam hal ini adalah menang atas cinta dan kasih sayangnya. Ketika kita melaksanakan sholat bermuajah dengan Allah sekuat tenaga, sekhusyuk mungkin, maka kita akan menang atas cintanya, karena kita melaksanakan perintah Allah. Dalam hal ini bukan berarti Allah butuh sholat kita, tidak. Allah Maha Kuasa yang kalau semua orang tidak melaksanakan sholat, Allah tidak akan rugi apapun, tidak akan mengurangi kekuasaannya sama sekali. Justru kitalah yang membutuhkan sholat, sehingga dengan sholat itu kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, kita bisa mendapatkan atau menang atas cinta dan kasih sayangnya. Yang kalau kita menang atas kasih sayangnya, maka harapan kita akan terkabul, kemudian pertolongan juga akan datang. Harapan berhubungan dengan mimpi dan cita-cita yang kita inginkan, pertolongan berhubungan dengan kesulitan yang ingin kita selesaikan, kita taklukkan, seperti itu. Dengan sholat, maka kemudian kita bisa berpotensi untuk mendapatkan cintanya Allah, yang outcome-nya adalah harapan terkabul dan datangnya pertolongan untuk segala tantangan yang kita hadapi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya agar sholat membuat kita menang? Apakah setiap sholat yang dilaksanakan sudah pasti membuat kita menang atas diri kita sendiri dan menang atas cinta dan kasih sayangnya Allah? Ataukah ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan di dalam sholat sehingga sholat tersebut bahkan dapat menghasilkan kemenangan kepada kita? Kalau kita lihat sekali lagi dalam azan, hayya 'alal sholat dilanjutkan dengan hayya 'alal falah. Pertanyaannya, bagaimana falah ini bisa diperoleh dengan sholat? Dan jawabannya ternyata ada dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
telah datang kemenangan kepada mereka yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Jadi balik lagi ke awal tadi, bahwa ternyata kalau kita ingin sholat kita menghasilkan kemenangan kepada kita, baik menang atas diri kita sendiri maupun menang atas cinta dan kasih sayang Allah, maka kita harus sholat secara mindful, secara khusyuk. Kita sadar saat bersuci, sadar saat menutup aurat, sadar saat menghadap kiblat, sadar saat niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud, salam, dan seterusnya. Kita menikmatinya, kita sadar orientasi akhirnya, dan dengan kekhusyuan itu maka kemudian kita bisa mendapatkan kemenangan atas diri kita sendiri dan kemenangan atas pertolongan dan cintanya Allah. Karena kalau kita menang atas diri kita sendiri, ya pada akhirnya juga outcome-nya mirip juga dengan mindfulness, ketenangan hati, respon yang efektif dan tidak reaktif, sehingga semua itu menjadi sistem kontrol diri, sehingga sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian dengan sholat kita bisa mi'raj kepadanya dan menjadi lebih dekat kepadanya, sehingga senantiasa dihujani oleh cinta dan kasih sayangnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, hayya 'alal sholah pasti akan menuju hayya 'alal falah dalam adzan dengan syarat sholatnya dilaksanakan dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi hadirlah lahir dan batin saat sholat sekuat tenaga. Kalau kata Nabi, sholatlah seolah sholat kita yang kita laksanakan sekarang adalah sholat yang terakhir. Sehingga dengan kesadaran bahwa sholat kita yang terakhir, kita sekuat tenaga menikmati dan hadir dalam setiap proses sholat kita dari awal sampai akhir, sehingga ya manfaat dan kemenangan itu bisa menjadi milik kita bersama. Nah, proses filosofi sholat ini adalah proses kita untuk menyelami samudera sholat dalam upaya agar nilai-nilai sholat, misi-misi sholat bisa kita temukan, bisa coba kita internalisasikan secara mindful, secara sadar, secara khusyuk, yang harapannya kita bisa menjadi orang yang menang atas diri kita sendiri dan yang menang atas cinta dan kasih sayangnya Allah. Tentu saja ada banyak nilai-nilai lain, misi-misi lain di dalam sholat, karena samudranya demikian sangat luas, dan filosofi sholat ini hanya ikhtiar kecil dengan pengetahuan saya yang terbatas untuk mengajak sama-sama menyelami samudra tersebut, dan semoga menjadi pemicu untuk teman-teman juga melakukan proses penyelaman yang jauh lebih dalam, karena setiap proses penyelaman tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tapi kita juga harus melakukan penyelamannya itu sendiri-sendiri. Semoga apa yang dibahas menjadi perangkat yang cukup untuk menjadi dasar dengan teman-teman untuk melakukan penyelaman sendiri-sendiri, sehingga kenikmatan sholat, sehingga nilai-nilai sholat dapat juga dirasakan secara optimal, lahir dan batin, sehingga kita semua bisa menjadi pribadi yang menang. Sehingga kita semua, sebagaimana kata doa Nabi Ibrahim, waj'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Semoga kita semua menjadi orang yang muqimas sholah, orang yang menegakkan secara sempurna dan berkesinambungan sholat, secara ritual maupun secara nilai, sehingga sholat dalam tanda kutip menjadi rumah di mana kita bermukim di dalam sholat tersebut, sehingga apa yang kita lakukan selalu selaras dengan nilai-nilai sholat, selalu selaras dengan ihram sholat, selaras dengan sujudnya sholat, selaras dengan rukuknya sholat, sehingga yang kita hasilkan adalah khairu maudu'in, kebaikan, sebagaimana sholat itu sebagai kebaikan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.